adik-adik di rumah, bertemu lagi dengan Kakak Nathan di ibadah sekolah minggu online kita. Adik-adik, hari ini Kakak Nathan mau kenalin seorang teman, namanya Kakak Hugo. Tapi Kak Hugo kok belum datang ya? Kakak mau panggil dulu ya. Pakai ini, gelas komunikasi. Adik-adik di rumah, bantu kakak ya untuk memanggil Kakak Hugo. Ikuti Kakak Nathan. Halo? Halo? Kok nggak diangkat ya? Sekali lagi ya adik-adik. Halo? 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 Halo. Ya, halo. Oh ya, halo. Halo. Hello. Hello. Hola. Apa kabarmu Kak Hugo? Kabarku baik. Sebentar. Kok kayak lagu sekolah minggu ya? Kak Nathan mau ngajak muji Tuhan. Iya Kak Hugo. Makanya cepetan kesini. Adik-adik di rumah sudah menunggu nih. Oh iya, aku lupa. Halo adik-adik. Jadi kita menyanyi lagu apa Kak Nathan? Kak Hugo dan adik-adik di rumah, kita mau menyanyikan lagu Halo, Hello, Hola. Halo, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Kak Nathan dan adik-adik di rumah, ikuti kakak berdoa ya. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami ucap syukur karena kami bisa melakukan ibadah online lagi. Tuhan tolong sertai kami saat kami memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kak Nathan, aku senang habis nyanyi lagu ini. Tadinya karena tidak bisa keluar rumah dan tidak bisa bermain bersama teman-teman, aku jadi sedih. Tapi lagu ini bilang, meski tidak bisa keluar rumah, aku bisa tetap bersuka cita. Karena Tuhan bersama dengan kita. Betul sekali Kak Hugo. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita dan menolong kita di waktu corona ini. Buktinya Kak Hugo yang tadinya sedih karena corona bisa tetap bersuka cita. Itu karena kasih Yesus mengalahkan segalanya. Yuk adik-adik di rumah kita menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Ayo adik-adik berdiri. Kasih
Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Silakan duduk adik-adik. Kak Hugo, ini kan masih sekolah minggu, kok sudah makan permen sih? Kak Hugo? Aku kan lagi pengen makan yang manis-manis. Gak boleh Kak Hugo, ini masih sekolah minggu. Nanti kalau banyak makan yang manis-manis, giginya jadi sakit loh. Kak Hugo, coba tebak, apa yang manis dan tidak bikin sakit? Susu kental manis. Udah susu sehat, manis lagi. Bukan, coba tebak lagi. Oh, aku tahu. Aku kan manis. Bukan Kak Hugo, yang manis dan gak bikin sakit itu adalah kasih Yesus. Oh iya, aku tahu. Ada lagu judulnya Kasih Yesus Manis dan Indah. Yuk kita nyanyikan lagunya bersama-sama. Adik-adik di rumah ikuti kakak ya. Ayo berdiri. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh kasih Yesus. Silakan duduk adik-adik. Kak Hugo, kita kan sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Wah, sudah mau firman Tuhan ya? Aku tahu temanya, Kak. Temanya Allah mengulurkan kasih-Nya. Benar sekali Kak Hugo, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak Nathan mengajak adik-adik di rumah duduk yang menganih sambil memuji Tuhan, Tuhan Yesus yang penuh kasih. Seperti Yesus, berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya.
penuh kasih, tolong aku menuruti firman Tuhan. Tuhan Yesus yang penuh kasih, jadikanku anak Tuhan yang manis. Suatu hari, seorang anak kecil sedang bersembunyi di bawah meja. Apakah dia sedang bermain petak umpet? Tapi sepertinya bukan, karena wajahnya kelihatan ketakutan. Mungkin dia sedang menyembunyikan diri dari sesuatu yang menakutkan. Atau jangan-jangan... Justin? 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 Kamu kemana, nak? Kemana ini ya? Oh, jadi anak itu namanya Justin. Terus kenapa ya dia bersembunyi di bawah meja sambil ketakutan gitu? Justin, Mama mau ke pasar. Mama mau belanja. Justin di rumah aja ya. Oke, Ma. Oh iya, selama Mama ke pasar, Mama kasih satu tugas buat Justin. Justin bersihkan kamar ya, oke? Siap, Ma. Pintar, bye. Yes! Aha! Setelah mamanya pergi, Justin langsung melanjutkan permainannya. Sebentar saja, dia telah melupakan pesan mamanya. Dia bermain sampai lupa waktu. Sampai akhirnya, Justin sadar kalau dia telah menghabiskan banyak waktu. Dan dia tahu sebentar lagi mamanya akan pulang dari pasar. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Fendi. Nah, kakak mau bercerita nih. Tapi sebelum kakak bercerita, kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi satu lagu. Tanganku ada dua. Yuk kita bernyanyi sambil ikutin peraganya ya. Tanganku ada dua, 5 jarinya, kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong agar kami semua boleh mendengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan ada anak yang bernama siapa? Justin. Ya, namanya Justin. Justin merasa dia bersalah, merasa takut. Karena apa? Karena ternyata dia tidak membersihkan kamarnya seperti apa yang diminta oleh mamanya. Nah, seharusnya tuh dia cepat-cepat membersihkannya. Dan dia minta maaf sama mamanya. Tapi dia malah bersembunyi, adik-adik. Capek deh. Nah, kakak mau tanya nih. Adik-adik yang di rumah, pernah nggak ngalamin seperti apa yang Justin alamin? Ketika melakukan sesuatu yang salah, lalu adik-adik ingin cepat-cepat pergi bersembunyi. Karena apa? Karena adik-adik takut ketahuan. Takut kena marah. Nah, adik-adik, perasaan bersalah seringkali datang ketika kita melakukan sesuatu yang salah, adik-adik. Nah, kalau kita sudah melakukan sesuatu yang salah, kita pengen cepat-cepat pergi apa? Bersembunyi. Supaya apa? Ya, supaya kita
tidak ketahuan seperti itu. Supaya perbuatan yang salah itu tidak orang lain ketahui. Nah, ternyata ada loh di dalam Alkitab juga ada cerita orang yang bersembunyi karena mereka melakukan kesalahan. Siapa ya? Ini adalah kisah yang terjadi di Taman Eden. Kisah Adam dan Hawa yang bermain petak umpet dengan Allah. Ups, salah. Yang benar itu Adam dan Hawa bersembunyi karena mereka telah melakukan kesalahan yang besar. Jadi begini nih ceritanya. Pada mulanya Adam dan Hawa hidupnya bahagia banget di taman yang telah Allah ciptakan. Setiap hari mereka lapar, mereka dapat makan buah dari semua pohon yang ada di sekitar mereka. Kecuali satu pohon. Allah memberitahu bahwa mereka tidak boleh makan dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang tumbuh di tengah-tengah taman itu. Nah, suatu hari iblis dalam bentuk ular datang ke taman itu dan dia menggoda, mencobai Hawa yang lagi berada di taman itu. Iblis itu dia menipu Hawa supaya Hawa makan buah terlarang itu. Wah, celaka. Ternyata Hawa memakan buah yang terlarang itu. Aduh, lebih celaka lagi. Ternyata gak cuman Hawa yang makan. Hawa memberikannya kepada siapa? Suaminya Adam. Adik-adik tahu gak apa yang akan terjadi? Ternyata Adam memakan buah itu. Menyedihkan sekali adik-adik. Adam dan Hawa telah melanggar perintah Allah. Padahal Allah telah begitu baik sama mereka. Tapi ya, mereka tidak mau taat sama perintah Allah. Akibatnya sekarang mereka tidak lagi kudus dan bahagia. Adam dan Hawa sekarang menjadi berdosa adik-adik. Dan hidup mereka menderita. Mereka mulai merasa takut. Mereka merasa malu. Dan mereka berusaha untuk menutupi diri mereka dengan daun-daun. Dan mereka berusaha menyembunyikan diri mereka dari Allah. Di mana mereka sembunyi? Di pepohonan. Tapi mereka tidak dapat menutupi dosa yang memasuki hati mereka. Ketika mereka tidak taat kepada Allah. Dan mereka sudah pasti tidak dapat sembunyi dari Allah. Meskipun Allah bisa aja sih tidak memperdulikan mereka lagi untuk selamanya. Tapi Allah justru mengulurkan tangannya kepada Adam dan Hawa. Tetapi mereka tidak dapat menutupi dosa yang memasuki hati mereka ketika mereka tidak taat kepada Allah. Dan mereka sudah pasti tidak dapat bersembunyi dari Allah. Meskipun bisa saja sih Allah tidak memperdulikan mereka lagi. Tapi ya justru Allah mengulurkan kasih-Nya kepada mereka. Nah, Allah menemukan mereka di antara pepohonan di taman itu. Allah telah memperingatkan mereka bahwa kalau mereka berdosa, mereka akan dihukum. Allah memberitahu mereka bahwa karena dosa mereka, kehidupan mereka akan jauh menderita. Kehidupan mereka akan menjadi sulit. Dan tentu saja, suatu hari mereka akan mati. Dan akibat dosa Adam dan Hawa itu bukan hanya itu aja. Tapi dosanya mengakibatkan semua orang di bumi ini berdosa. Anak-anaknya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya, semuanya berdosa. Firman Tuhan mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Wow, semua orang. Berarti kakak dan adik adalah orang berdosa. Oh, kita pasti akan dihukum oleh Allah. Tetapi Allah tetap sangat mengasihi Adam dan Hawa.
Allah melihat mereka memakai pakaian yang terbuat dari apa? Dari daun ya, yang mereka buat sendiri. Dan Allah menunjukkan perhatiannya yang besar kepada mereka dengan dua cara adik-adik yang sangat luar biasa. Mau tahu? Yang pertama, Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk dipakai kepada mereka. Supaya benar-benar kuat untuk melindungi dan menutupi tubuh mereka. Nah, yang kedua, bahkan yang paling penting ini, Allah berjanji akan membereskan semua dosa mereka. Bagaimana ya caranya ya? Allah berjanji nih, bahwa suatu hari nanti Allah akan mengutus seorang anak dari keturunan Hawa yang akan mengalahkan iblis, yang akan menghancurkan pekerjaan iblis yang jahat itu. Nah, ia akan menyediakan jalan bagi Adam dan Hawa dan keturunannya untuk diampuni dosanya. Ia adalah Sang Juru Selamat. Apakah adik-adik tahu siapa yang dimaksud dengan Juru Selamat itu? Musa atau Yesus? Dia adalah Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Allah mengutus Tuhan Yesus ke dunia untuk membayar dosa-dosa semua orang yang percaya kepada Allah, termasuk dosa kakak dan juga dosa adik-adik. Nah, mari kita baca bersama-sama yuk di Yohanes 3 ayat 16. Kita sama-sama ya membacakannya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, karena Allah mengasihi kita, Allah mengutus Tuhan Yesus ke bumi untuk dilahirkan sebagai seorang bayi. Adik-adik, tahu Yesus lahir di mana? Di istana? Di rumah sakit? Atau di dalam palungan? Yesus bertumbuh dari seorang bayi menjadi seorang pria dewasa. Nah, dia mentaati Allah dengan sempurna. Dia tidak berbuat dosa dan dia tidak berdosa adik-adik. Dan ketika Yesus mati di kayu salib, adik-adik, Yesus mau nanggung semua hukuman yang seharusnya itu kita terima adik-adik. Karena kita semua adalah orang berdosa. Karena kita berdosa, maka seharusnya kita dihukum. Tapi Allah mengasihi kita. Allah tidak ingin kita binasa. Allah tidak ingin adik-adik dihukum di neraka. Allah mau adik-adik hidup bahagia bersama Allah selama-lamanya di surga. Oleh karena itu, Tuhan Yesus datang untuk menggantikan hukuman dosa kita. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti diselamatkan. Adik-adik, ketika Adam dan Hawa dan kita semua tidak taat dan tidak setia kepada Allah, Allah tetap setia dan justru mengulurkan kasih-Nya kepada kita semua, mengampuni kita. Allah berjanji untuk mengutus juru selamat yang akan membayar dosa Adam dan Hawa dan kita semua. Nah, janji itu telah dipenuhi adik-adik. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan setiap kita yang percaya kepadanya. Adik-adik, kita sudah mengetahui janji Allah kepada kita semua bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita semua. Nah, adik-adik, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Apa respon kita? Maukah adik-adik mengucap syukur, berterima kasih, serta memuji Tuhan setiap hari? Maukah adik-adik taat dan setia kepada Tuhan Yesus? Mau? Nah, cerita kakak sampai di sini.
Mari kita berdoa. Ikuti kakak berdoa ya. Ya Tuhan, terima kasih untuk rencana-Mu untuk menyelamatkan kami. Terima kasih karena Tuhan sudah mengutus Yesus untuk menjadi juru selamat kami. Ampuni dosa-dosa kami. Kami mau taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kakak mau mengajak adik-adik untuk membuat satu aktivitas, yaitu seni melipat atau origami. Nah, adik-adik kan tadi sudah mendengarkan cerita tentang Allah mengulurkan kasih-Nya. Nah, kasih simbolnya adalah hati. Jadi, hari ini kakak mau mengajak adik-adik untuk membuat origami hati. Bagi papa mama yang ada di rumah, bisa membantu adik-adik untuk membuatnya. Kami akan memberikan panduannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menggunakan kertas origami dengan sisi yang satu berwarna putih dan yang satu berwarna lain. Yang pertama, letakkan kertas origami bidang yang berwarna di sebelah bawah dan yang putih di sebelah atas. Kemudian atur posisi kertas seperti ini. Kedua, lipat sudut kanan ke sudut kiri. Lalu, lipatan kita buka. Kita mendapatkan satu garis bantu. Ketiga, kemudian lipat sudut bawah ke sudut atas. Lalu, lipatan kita buka. Sekarang, kita memiliki dua garis bantu. Keempat, sekarang lipat sudut atas ke titik tengah. Sehingga kita dapatkan bentuk lipatan seperti ini. Kelima, lalu lipat sudut bawah ke titik tengah sisi atas. Sehingga bentuk lipatannya menjadi seperti ini. Keenam, kemudian kita lipat sudut kanan bawah ke titik tengah sisi atas. Kita lakukan hal yang sama dengan sudut kiri bawah ke titik tengah sisi atas. Sehingga kita memiliki bentuk lipatan seperti ini. Ketujuh, kemudian bentuk ini kita balik. Kemudian, kita lipat sudut atas sebelah kiri, kita lipat ke arah bawah sampai batas bidang yang berwarna. Lakukan hal yang sama dengan sudut atas sebelah kanan. Kedelapan, kita juga akan melipat sudut kiri dan kanan. Kita mulai dengan lipat sudut kanan ke arah kiri dengan patokan garis lipatan pada batas bidang yang berwarna.
lakukan hal yang sama untuk sudut sebelah kiri. Terakhir, kemudian kita balik. Dan, tara! Origami hati sudah jadi. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Selesailah sekolah minggu, ibadah online kita. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. Selesailah sekolah minggu, ibadah online kita. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa,